Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukur la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Quran semuanya, alhamdulillah kita berjumpa kembali di sesi kali ini yang insyaallah akan melanjutkan pembahasan kita mengenai matan Tuhfatul Atfal. Nah, sekarang kita masuk ke hukum yang kedua dari nun sukun dan tanwin, yaitu idgham. Nah, kita akan bahas tuntas mengenai hukum idgham ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan matan Tuhfatul Atfal di bait yang keempat pada bab kedua ini. Kemarin sebelumnya kita sudah membahas satu hukum yaitu idhar. Nah, lanjut yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Wasani idghamu bisittatin atat fi yarmaluna indahum qad sabatat. Nah, di sini wasani idghamu, dan yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin yaitu idgham bisittatin atat, dengan 6 huruf yang akan datang fi yarmaluna dalam kalimat yarmaluna. Nah, terletak dalam kalimat yarmaluna ya, ro, mim, lam, waw, nun. Nah, ini huruf-huruf idgham ada 6. Indahum qad sabatat. Nah, indahum di sini disebutkan ahlul qura, yaitu ulama-ulama yang pelajari ilmu tajwid. Qad sabatat yang sungguh telah mereka tetapkan. Yang sungguh telah mereka tetapkan dalam kalimat yarmaluna. Nah, itu huruf-huruf idgham tadi. Nah, atau intinya di bait ini wasani idghamu bisittatin atat fi yarmaluna indahum qad sabatat. Nah, kedua yaitu idgham yang memiliki 6 huruf yang datang kemudian terhimpun dalam kata yarmaluna. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Nah, itu huruf-huruf idgham. Lanjut ke bait yang kelima di bab yang kedua ini. Lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bigunnatin biyan mu'lima. Nah, di sini dikatakan lakinnaha akan tetapi untuk idgham ini kismani terbagi kepada 2. Nah, hukum yang kedua ini idgham dibagi lagi menjadi 2 bagian. Kismun yudghama. Nah, adapun bagian yang pertama yaitu kismun, adapun bagian yang pertama yudghama fihi bigunnatin. Nah, yang dinamakan idgham bigunah atau idgham dengan dengung, ya. Di sini lakinna kismani kismun yudghama fihi bigunnatin. Nah, akan tetapi untuk idgham ini dibagi menjadi 2. Kismun yudghama fihi bigunnatin. Adapun bagian yang pertama dinamakan idgham bigunah, atau idgham dengan dengung. Nah, di sini biyan mu'lima. Nah, dengan huruf yang 4 dapat diketahui. Dengan huruf yang 4 dapat diketahui biyan mu'lima. Yanmu. Hurufnya terkumpul dalam kalimat yanmu. Ya, nun, mim, waw. Nah, di sini jadi intinya yang bait kelima ini di bab kedua, lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bigunnatin biyan mu'lima, ini yaitu secara garis besarnya akan tetapi idgham ada 2 jenis. Yang pertama didengungkan. Nah, idgham yang pertama itu didengungkan atau idgham bigunah. Untuk huruf yang dikenal terangkum dalam kata yanmu, ya, mim, nun, yanmu, ya, nun, mim, waw. Nah, ini huruf-huruf idgham bigunah. Nah, jadi intinya pengertian idgham bigunah ini apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunah yang 4 huruf tadi, ya, nun, mim, waw. Misal kita ambil huruf nun sukun bertemu dengan ya.
Nah, may yakulu. Nah, itu cara membacakannya harus ada dengung. Jadi jangan langsung may yakulu, tapi may yakulu. Nah, perhatikan nun sukun bertemu dengan ya. May yakulu, may yakulu. Ini ada yang ini dua harkat ya, ditahannya. Dengung may yakulu. Jadi jangan langsung may yakulu, tapi may yakulu. Nah, ini salah satu contoh untuk idgham biguna. Lanjut ke bait yang keenam. Nah, di sini illa idza kana bikilmatin fala tudghim kadunya thumma sinwani tala. Illa kecuali. Nah, di sini dikatakan illa kecuali idza kana bikilmatin. Nah, jika setelahnya jika nun sukun atau tanwin setelahnya huruf idgham dalam satu kalimat, fala tudghim, maka dia tidak didengungkan. Nah, tidak idgham. Nah, jadi intinya tadi yang dicontohkan itu dua kalimat ya, may yakulu nun aman, itu kalimat yang pertama itu man, terus di depannya bertemu dengan ya yakulu, otomatis itu dua kalimat, maka berlaku idgham biguna may yakulu. Tapi di sini dikatakan ila idza kana bikil matin. Nah, kecuali jika nun sukun atau tanwin setelahnya huruf idgham dalam satu kalimat, fala tudghim, maka dia tidak didengungkan. Nah, berarti bukan termasuk idgham biguna kalau dalam satu kalimat. Nah, di sini ada lanjutannya di bait ini, kadun yasum masinwa nitala. Nah, seperti apa dalam satu kalimat itu, yaitu dunya. Nah, kadunya dunya. Nah, itu satu kalimat. Jadi jangan dibaca dengung dunya, tapi dunya. Nah, ini termasuk hukum idhar mutlak ya, dunya ini. Nah, summa sinwan itala, kemudian sinwan. Nah, ini sama meskipun sebelumnya nun dan bertemu dengan huruf yang 4 tadi yanmu, nun bertemu dengan wawu, sinwan, sinwanu, sinwani, sinwan. Nah, ini dalam satu kalimat jadi tidak berlaku idgham biguna. Misal dibaca sinwan sin. Nah, ini tidak termasuk seperti tadi dunya. Nah, karena dalam satu kalimat jadi dibaca idhar mutlak, jelas dunya terus sinwan. Nah, seperti itu. Jadi intinya di bait yang kelima ini, di bait yang keenam ini, pada bab kedua ini, kecuali jika nun sukun dan tanwin bertemu huruf ini dalam satu kata. Nah, dalam satu kata atau dalam satu kalimat, maka jangan didengungkan, tetapi bacalah seperti dunya dan sinwan. Nah, sinwanin. Nah, sudah, mungkin biar lebih jelas di review sekali lagi. Jadi idgham bigunah itu apabila nun sukun dan tanwin bertemu salah satu huruf idgham bigunah yang 4 tadi, ya nun mim wawu, maka dibaca idgham bigunah. Nah, dalam syaratnya dua kalimat ya, dua kata, syaratnya dua kata. May yakulu. Nah, misal kalau dunya itu satu kata, maka tidak berlaku idgham biguna, seperti yang disebutkan di bait yang keenam tadi. Nah, ini untuk bagian idgham yang pertama, idgham biguna, yaitu dengan dengung. Nah, lanjut di bait yang ketujuh pada bab kedua ini, wasani idghamu bi ghairi gunnah fil lam war ra thumma karirrannah. Nah, di sini wasani dan yang kedua idgham bi ghairi gunnah, idgham bila gunah. Nah, di sini yang kedua ini idgham bila gunah, yaitu idgham tanpa dengung. Hurufnya ada dua, lam dan ro. Nah, di awal huruf idgham itu ada 6 yang terus dibagi dua. Nah, idgham bigunah memiliki 4 huruf, ya nun, mim, wawu, dan sisanya berarti 2 lagi, termasuk idgham bila gunah tanpa dengung, yaitu lam dan ro. Nah, contohnya
Min ladunka. Jadi jangan dibaca min ladunka. Nah, itu salah. Udah dengung. Harusnya idgham bila guna ini tanpa dengung. Jadi langsung min ladunka. Nah, misal yang huruf ro-nya mir rabbihim. Jadi jangan mir rabbihim. Nah, di sini dikatakan summa kariron. Nah, maksud di sini ini kemudian berhati-hatilah dalam getaran huruf ro. Misal mir rabbihim. Kita harus ingat juga sifat huruf ro yang sebelumnya dibahas di sifatul huruf. Nah, jadi huruf ro ini hanya satu kali bergetarnya. Mir rabbihim, langsung dipalingkan. Jadi jangan bergetar. Mir rabbihim. Nah, summa karirona, berhati-hatilah dalam getaran huruf ro. Nah, kesimpulannya di bait yang ketujuh ini pada bab kedua, idgham yang kedua ini adalah idgham bila gunah. Nah, atau idgham tanpa gunah, hurufnya ada dua, lam dan ro, yang dibaca takrir bergetar. Nah, jadi kesimpulannya hukum yang kedua ini yang terdapat pada hukum nun sukun dan tanwin yaitu idgham. Nah, idgham di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama idgham bigunah, idgham dengan dengung, dan yang kedua idgham bila gunah, idgham tanpa dengung. Idgham bigunah itu hurufnya ada 4 yang terkumpul dalam kalimat yanmu, ya, nun, mim, waw. Nah, contohnya seperti tadi mayyakulu. Nah, ada dengung. Mayyakulu dalam dua kata. Man dan yakulu. Man, nun selanjutnya bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunah. Mayyakulu. Nah, kalau dalam satu kata, misal dunnya, itu bukan termasuk idgham bigunah. Nah, terus yang kedua idgham bila gunah, idgham tanpa dengung. Nah, perlu kita ketahui juga pengertian idgham ini memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Nah, yang kedua ini kan idgham bila gunah. Nah, idgham tanpa dengung. Hurufnya ada dua, lam dan ro. Contohnya seperti tadi min ladunka mir rabbihim. Jadi jangan min ladunka mir rabbihim, tapi langsung min ladunka mir rabbihim. Nah, hati-hati juga ketika mengucapkan huruf ro takrirnya, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan di sesi kali ini mengenai hukum yang kedua yaitu idgham, melanjutkan di bab yang kedua tentang hukum nun sukun dan tanwin, kita sudah sama-sama mempelajari. Insya Allah untuk sesi selanjutnya kita akan masuk ke hukum yang ketiga dari hukum nun sukun dan tanwin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.